Nabi Daud melihat itu tertarik. Langsung salah satu anak buahnya bawa perempuan itu ke sini, ke istana. Ngono. Nah, dan kemudian diberitahu, wahai panglima, perempuan itu namanya Batseba. Dia punya suami namanya Urea. Nggak peduli, bawa ke sini perempuan itu. Dan diterangkan kisahnya di sini. Setelahnya perempuan dibawa ke istana dan kemudian bergaul dengan si Daud tadi, akhirnya perempuan itu hamil. Dia berkata, saya hamil. Ya, tidak risau itu. Gimana caranya? Setelahnya terjadi kehamilan, suaminya yang bernama Uria tadi ikutkan perang, taruh depan supaya mati. Sekeji itu. Apakah mungkin Nabi punya pikiran keji seperti itu? Ini baca, wong ayatnya saya tulis ini. Siapapun yang baca silahkan cocokkan. Zaman sekarang kan memang harus ada bukti. Ya, jangan menyebarkan hoax, terutama tentang corona. Ya. Jangan menyebarkan hoax, terutama tentang corona. Tidak corona toh. Yang lain-lain pun juga jangan. Kalau itu tidak benar, jangan kamu sebarkan. Tapi ini benar kok. Ini benar kok. Silakan dicek. Nah, ayat 23 ini agak panjang. Tolong 4:23 lanjut. Ayat 4. Surat 4 ayat 23. Diharapkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudaramu, dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudaramu, saudara-saudara perempuanmu, sesusuan, ibu-ibu istrimu, mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, dari istri-istri telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya, dan diharapkan bagimu istri-istri anak kandungmu. Istri-istri anak kandungmu berarti mantu tak? Ya, mantu. Di sini ada Kejadian 38 ayat 15 sampai 30. Yehuda menzinai menantu perempuannya. Alkitab ada terjadi. Rambu-rambu di Al-Quran ayat itu kalau penjenengan baca tok tidak ketemu. Maka nek disalin, jangan kamu nikahi satu ibumu, jangan kamu nikahi. Insya Allah 13 poin itu jelas. Jadi kalau kita akan nikah, kita akan ngambil mantu, harus jelas siapa yang boleh dan yang tidak boleh. Termasuk jangan kamu mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara. Kamu nikahi sekaligus juga jangan. Atau dinikahi secara bergantian. Tahun ini kakaknya dinikahi dan masih jadi, tahun depan adiknya. Haram itu. Apalagi sekaligus. Diatur. Sepesusuan. Pendek kata, tidak ada kekurangan aturan dalam Islam. Rinci sekali. Ngomong tentang pernikahan jelas. Tinggal kita tahu atau tidak. Jadilah orang yang tahu. Gimana supaya kita tahu? Belajar. Nek gak belajar, gimana kalau kita tidak tahu? Tanya no. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang berilmu. Tanyakan pada orang yang mengerti. Jika kamu tidak mengerti. Jadi kalau tidak mengerti terus gak gelem takon, ya gak ngerti terus. Indah Islam ini, ya. Maka dengan mempelajari Islam secara sungguh-sungguh,
kualitas iman kita, apalagi dibandingkan ya, seperti ini. Ada lagi yang nyolok ini ya. 2 Samuel, membacanya Samuel yang kedua, pasal 13 ayat 5 sampai 14. Oh, kalau itu tidak terlalu nyolok, bawahnya yang nyolok. Samuel yang kedua pasal 11 ayat 1 sampai 27 tentang Nabi Daud dengan Batseba. Pagi hari Nabi Daud buka soto, buka jendela. Ya. Begitu Nabi Daud buka jendela, nampak di sana ada perempuan yang cantik sedang mandi. Itu di sini terang. Nabi Daud melihat itu tertarik. Langsung salah satu anak buahnya bawa perempuan itu ke sini, ke istana. Ngunun. Nah, dan kemudian diberitahu, wahai panglima, perempuan itu namanya Batseba. Dia punya suami namanya Urea. Nggak peduli, bawa ke sini perempuan itu. Dan diterangkan kisahnya di sini. Setelahnya perempuan dibawa ke istana dan kemudian bergaul dengan si Daud tadi, akhirnya perempuan itu hamil. Dia berkata, saya hamil. Ya, tidak risau itu. Gimana caranya? Setelahnya terjadi kehamilan, suaminya yang bernama Uria tadi ikutkan perang, taruh depan supaya mati. Sekeji itu. Apakah mungkin Nabi punya pikiran keji seperti itu? Ini baca, wong ayatnya saya tulis ini. Siapapun yang baca silahkan cocokkan. Zaman sekarang kan memang harus ada bukti. Ya, jangan menyebarkan hoax, terutama tentang corona. Oh, nah ya. Jangan menyebarkan hoax, terutama tentang corona. Tidak corona toh. Yang lain-lain pun juga jangan. Kalau itu tidak benar, jangan kamu sebarkan. Tapi ini benar kok. Ini benar kok. Silakan.